Slide 10, scene 1, take 3. Hai, namaku Vincent. Dia itu adalah anak cucu dari anak saya pertama, Marji Sofia Prijadi dengan Rudi Purwono. Dan Vincent adalah anak yang kedua. Vincent itu dari kecil lucu sekali, normal. Dari kecil itu tidak kelihatan bahwa anak ini ada sesuatu yang beda ya. Suka ketawa, kalau ada apa sedikit gitu, wah ketawanya sampai nyaring sekali, lucu pokoknya. Nah, tiba-tiba on the certain waktu dia cenderung nggak noleh, dipanggil nggak noleh ke kita, mata juga nggak fokus. Jadi akhirnya kita kaget kenapa kayak gitu. Terus kemudian ya kita cari dokter. Nah, dari dokter itu kita periksa tes rambut sama tes darah, akhirnya terdiagnosa autis. Pada waktu kita berhadapan dengan Vincent, di mana diagnosanya adalah autis, itu kita sebagai orang tua sangat terkejut dan sangat terpukul. Serasa harapan itu nggak ada. Karena anak autis sangat berbeda dengan anak yang lain. Dia menangisnya itu tidak terduga-duga, mudi, gampang marah, gampang hilang. Acara keluarga kita sudah pasti nggak bisa tahan lama-lama, karena Vincent yang kita ajak udah pasti ngajak pulang. Kadang kita juga marah gitu loh. Kok kamu nggak diam sih? Kok kamu nggak bisa ini? Ya bukan saya saja, tapi kita sekeluarga. Opa, oma, istri saya, pembantu, semua bingung ini maunya apa gitu kan. Soalnya dia nggak berkomunikasi dengan kata-kata gitu loh. Misalnya nangis ya, misalnya bisa teriak-teriak gitu. Ya, tapi kita bisa raba-raba dia sukanya itu apa. Sukanya itu sama kereta. Vincent itu sejak SD kelas 4 sudah suka melukis kereta. Jadi pada waktu pelajaran menggambar itu pasti gambaran lukisan Vincent yang terbaik di antara teman-teman tentang kereta api. Cuman waktu itu kita belum sampai belajar khusus ya untuk melukis. Kemudian baru dia SMP 2 baru betul-betul belajar intensif melukis. Dulu waktu masih SD kelas 1 atau kelas 2 ya, semua media yang dia temui dia gambarin. Mau tembok, mau tasnya temannya, mau buku temannya, meja gurunya. Jadi kalau sekolah mesti gegeran karena dia menggambari dan dia diberitahu, Vin tidak boleh gambar sembarangan. Dulu kalau sebelum fokus melukis, waktu masih sekolah di SD, itu malah tidak tenang karena di sekolahan kan banyak pekerjaan rumah, PR. Nah dia kalau yang formal-formal kayak gitu itu tidak suka marah. Jadi dia itu tidak bisa tenang gitu loh. Ada satu lukisan besar di gudang itu yang menggambarkan dia dengan saya sedang belajar, tapi saya digambarkan sama dia saya pegang pisau. Terus dia itu nggak ada kepalanya, tapi muncrat dari leher ini. Kepalanya nggak ada. Saya tanya kenapa? Itu adalah lukisan yang menggambarkan dia marah sekali. Marah sama saya. Karena apa? Saya minta, Vin, kerjakan PR-nya. Dia marah, Pak mau nangis teriak-teriak. Akhirnya saya kasih kanvas, udah kamu gambar. Kemudian kalau tantangan kita selain sekolah ya lingkungan masyarakat, dengan keluarga, dengan tempat umum, yang dimana Vincent tuh nggak bisa menyesuaikan dan punya toleransi kepada lingkungan tempat yang sifatnya sosial yang seperti itu. Tahun 1998, saya menjadi terapis, mengikuti pelatihan-pelatihan, terus saya jadi terapis tetap, sampai jadi kepala sekolah di sekolah itu. Saya bersama Vincent sejak dia umur 15 bulan.
sampai sekarang. Dia umur 21 tahun. Seperti dengan murid-murid yang lain, ketika itu orang tua murid yang lain juga menghubungi saya karena saya adalah terapis keliling. Kemudian orang tua Vincent mengontak saya dan saya sebagai pseudo teacher di sekolah Vincent. Sampai sekarang saya sama Vincent. Itu cerita berapa puluh tahun yang lalu. Akhirnya saya sudah memutuskan tidak keliling lagi karena ada banyak waktu yang bisa saya berikan ke Vincent untuk menterapi dia, melatih dia, ngajari dia sampai dia bisa. Seorang terapis ketika dia harus menghadapi anak-anak berkebutuhan khusus, itu adalah cara yang pertama yaitu melakukan assessment. Kemudian terapi yang dilakukan yaitu terapi perilaku. Seorang terapis harus bisa memberikan dasar-dasarnya untuk si anak ini supaya kedepannya dia tahu apa yang harus dilakukan, yaitu lihat ada kepatuhan, ada pemahaman yang itu diajarkan step by step. Sama juga yang dialami Vincent, dari berulang itu akhirnya Vincent bisa paham maksud apa yang harus dia lakukan. Dari situ dia sudah mulai meningkat untuk hal-hal yang lain. Ketika pertama kali Vincent belum bisa bicara, perilakunya masih itu, terus dia belum mengerti baca tulis, itu satu persatu saya berikan ke dia sampai pada akhirnya dia paham. Nah, itu perasaan yang saya alami, itu saya bersyukur bahwa dengan cara seperti ini seorang anak itu bisa lebih baik dan dia bisa mengembangkan dirinya lebih lagi. Ada banyak apa yang sudah dicobakan ke Vincent. Dia pernah ikut karate, cuma berapa kali gitu, terus mungkin pelatihnya yang gak sabar ya, akhirnya dia keluar. Kumon selesai, tidak lanjut. Mandarin cukup lama karena Vincent itu menguasai dan dia senang bahasa. Intinya hal-hal yang perlu dicobakan ke anak-anak, dan anak-anak itu paling tidak menguasai dasar-dasarnya seperti berenang. Akhirnya dia bisa berenang sendiri. Kembali lagi dari dasar bahwa kita sudah mencoba selang-seling antara sekolah dan melukis, dan kita melihat dari sisi kita sebagai orang tua dan terapis bahwa si Vincent pada waktu menggambar tuh senang dan menunjukkan ada tanda-tanda dia tekun, maka kita memberanikan diri. 1 Januari 2018 itu ada terakhir dia sekolah, meskipun dengan masih embel-embel juga, masih ada homeschooling setelah itu. Sejak TK mulai gambar itu, dari sekolah aku yang lama ada yang gambar. Itu pertama kali yang aku gambar di kertas. Aku pernah gambar di buku tulis kayak buku matematika, aku tak gambar karena ada space-nya untuk bisa itu. Pas sekolah aku cuma gambar aja karena belajar itu susah. Ini adalah 92 hari perjalanan. Kayak contohnya aku berangkat dari Juanda terus ke Singapura naik SQ. Aku naik Lufthansa ke Frankfurt, terus sampai seluruh Eropa, sampai aku naik seluruh pesawat di dunia yang aku suka. Aku pengen gambar buahnya seperti pesawat sama kereta, sama juga aku punya karakterku sendiri yang biru, yang serigala. Dia itu kuat, terus
agak lambat. Setelah fokus melukis, banyak perubahan, yaitu lebih tenang banyak anak ini. Yang sebelumnya waktu SD kadang masih maunya sendiri, kalau enggak keturutan ya ngambek gitu-gitu. Tapi berjalannya waktu, pikiran dia lebih tenang, sehingga dia fokusnya lukis itu luar biasa. Ketika dia nggak melanjutkan sekolahnya dan dia mulai melukis, itu saya melihat sebuah perubahan yang dialami dia dalam mengekspresikan. 2018 atau 19 itu dia mulai ngikut lomba dan kita ikutkan dan dia juara. Itu sudah mulai muncul kebanggaan, dia bisa merasakan bangga. Saya ingat betul cirinya Vincent bangga itu ekspresinya, aku menang ya, aku juara ya, polos kan. Kita ini kan terbiasa dengan dunia edukasi yang sifatnya formal. Pengetahuan gambar tuh hampir nggak ada. Jadi kita dulu gambar tuh tahunya tuh ya realis, gambar muka itu harus persis. Nggak pernah berpikiran suatu seni itu bisa warna-warni, ekspresionis. Kosakata ini sama sekali nggak ada. Jadi kita tuh beranggapan udahlah 5 tambah 5, udahlah matematika lah, persamaan trigonometri harus bisa seperti itu. Jadi setelah diputuskan menggambar tuh baru kita sebagai orang tua tuh berusaha mencari dunia gambar, dunia seni, dunia fine art itu seperti apa. Kalau dilihat dari keluarga, saya pikir anak saya, yaitu mamanya Vincent itu dulu lulusan dari Australia sekolahan seni. Saya nggak tahu apakah Vincent ini ada warisan dari ibunya. Tetapi saya melihat dari saudara yang lain, dari kakak perempuan sama adik perempuan itu juga semua rata-rata punya jiwa seni yang tinggi. Jadi pada waktu sebelum keluar sekolah Januari 2018, kita buat selang-seling antara sekolah dan menggambar. Waktu sekolah, 5 menit masuk sekolah itu nangis. Gambar, 2 jam itu nggak berhenti. Nah dari sana kita lihat, oh ini beneran suka ini. Bukan sesuatu yang sifatnya itu cuma suka belaka. Kemudian kita lihat juga portfolio dia tambah banyak, lukisan dia tambah bagus, dan diakui sama lomba-lomba yang kita ikuti sama dipanggil di pameran Galeri Nasional. Sehingga kita sebagai orang tua dan sebagai terapis melihat bahwa oh ini peluang. Jadi pada akhirnya kita memutuskan bahwa udah benar-benar full melukis saja dah. Ketika dia keluar dari sekolah, saya mengundang teman yang juga pelukis untuk bisa mendampingi dia, dan dia punya teknik yang bisa diberikan ke Vincent dan itu Vincent kuasai betul. Gurunya dulu ngajari begini dan dia, kalau saya bilang Vin digradasi ya, oh kayak Pak ini yang dulu ya, iya. Jadi dia mengungkapkan seperti itu. Kita ajak outing, kamu mau kemana? Aku mau melukis di stasiun. Saya bawa ke stasiun, melukis di tempat terbuka. Itu hal-hal yang membantu dia untuk selanjutnya kalau membuat sesuatu itu, cara-cara itu sudah dia alami. Perkembangan anak itu punya karakter sendiri-sendiri. Nah, Vincent tipikal anak yang menyendiri, introvert, di kamar, suka dengan hobinya dia sendiri, main game, dan dia suka stasiun, suka kereta. Jadi ada anak-anak yang misalnya sukanya, Pak belanja, ya anak saya mungkin yang pertama. Kalau Vincent enggak, ayo ke stasiun kereta, ayo ke lapangan udara, ayo lihat pesawat, ayo naik kereta, gitu. Jadi kita bangun bonding dengan Vincent dengan melalui apa yang dia sukai. Saya aktif di dunia pendidikan full itu tahun 2019. Berawal dari papahnya Vincent atau Pak Rudi sebagai owner Vin Autism Gallery ingin membuat event
untuk Vincent. Tahun 2009 akhir itu saya mengajar Vincent hanya seminggu 1 kali aja. Awalnya karena saya aktif di luar, jadi tidak di dunia pendidikan, tapi berkat kegigihan Pak Rudi hampir tiap hari tolong Vincent diajari, dan saya lihat ketika beberapa kali mengajar Vincent pun juga punya minat yang sangat luar biasa. Akhirnya membuat saya oke lah, saat ini saya akan memberikan ilmu saya atau sebagai pendidik gitu. Pada saat itu yang menjadi kekhawatiran saya adalah bagaimana yang berkomunikasi dengan mereka, karena saya tidak punya basic untuk menghandle anak-anak berkebutuhan khusus. Tapi lambat laut karena di sini juga ada Pak Tori yang ahli di bidang penanganan anak berkebutuhan khusus, saya ikut belajar. Saya ikut mengamati, saya ikut praktek, dan akhirnya sampai sekarang alhamdulillah bisa berkomunikasi dengan baik dengan mereka. Komunikasi satu-satu ini apa? Awal saya 2019 itu Vincent sangat sedikit sekali ngomongnya. Kita coba untuk, Vin, maksudnya kamu gambar ini itu apa, ngelukis ini itu apa? Vincent hanya jawabnya 1 atau 2 kata saja. Tapi sekarang ketika kita ajak ngobrol apa, kita ajak bercanda, wah, dia sudah responnya bagus sekali ya. Dan punya pemikiran dalam artian, Vin, setelah ini mau ngelukis apa? Pak, saya punya ide melukis tentang wanita-wanita di pantai. Itu kita tidak ada intervensi, tidak apa. Dia sudah menemukan sesuatu gitu loh. Dia sudah menemukan cerita. Dia mampu menjelaskan bahwa saya nanti ada ini di situ ada ini. Coba kamu bikin sketsa dulu, habis itu kamu gambar. Ketika dia memutuskan waktu itu benar-benar saya ingin fokus di dunia seni rupa, saya fokus di melukis. Saya rasa dia sangat happy karena tiap hari datang. Apa yang dicari ya kuasnya, ya catnya, ya kanvasnya. Tiap hari itu dia pernah bilang, melukis adalah kekuatanku. Melukis adalah segala sumber kekuatanku. Jadi aku ingin melukis untuk menulis sejarahku. Dan seperti itu. Wah, kamu keren kalau seperti itu, Vin. Kalau ikut kompetisi banyak sih. Saya lupa berapanya, cuma beberapa kompetisi yang dalam artian bergengsi di Indonesia dan di luar negeri, Vincent sudah pernah mendapatkannya, mulai dari UOB, Suki Abdullah Art Award, Art Olympia di Jepang, dan kompetisi seni di di Amerika atau apa, itu Vincent masuk. Kalau support Pak Rudi, menurut sudut pandang saya sangat luar biasa. Dengan keterbatasan Vincent, Pak Rudi tetap punya semangat yang tinggi, punya keyakinan yang luar biasa bahwasanya di balik kekurangannya Vincent punya kelebihan, punya emas yang luar biasa. Tidak hanya support terkait kompetisi untuk Vincent sebenarnya, tapi Pak Rudi juga terjun di dunia seni rupa. Dalam artian Pak Rudi juga ikut belajar bagaimana mengkoleksi seni, bagaimana memanage seni rupa, bagaimana terjun di dunia market seni rupa. Jadi Pak Rudi mengikuti itu semua. Itu bagi saya luar biasa dan totalitas. Karena sebenarnya basic Pak Rudi itu tidak ada basic seninya gitu. Tapi Pak Rudi mampu seperti itu demi seorang anak, dan itu bagi saya luar biasa sekali. Awalnya itu dari perkembangan Vincent yang lebih baik, kita merasa perlu membagikan cerita Vincent ke orang lain. Dan kita juga melihat bahwa produktivitas Vincent pada waktu itu juga makin banyak, makin lebih. Sehingga di mana rumah kita sendiri itu sampai nggak cukup. Akhirnya kita sekeluarga mutusin, oh itu ada ruko nggak dipakai, terus pakai aja. Autism Gallery ini muncul karena kata autis itu adalah suatu kata yang sifatnya negatif. Maksudnya untuk mengubah image bahwa autism itu jangan dianggap sebagai penyakit. Karena kalau kita anggap sebagai penyakit, maka ada kategori sembuh. Nah, sembuh itu apa di autis? Itu nggak jelas. Kalau mungkin saya ditanya, apakah Vincent ini
sembuh. Kalau dia sembuh, apakah dia bisa menghasilkan karya-karya seperti ini? Kita belum tahu, belum tentu. Nah, makanya kenapa kita namakan Pin Autism Gallery, supaya kita bisa mengenalkan bahwa galeri seni ini adalah untuk pendidikan dan awareness tentang autism dan kesenian. Jadi di VA Gallery ini kita ada studio untuk anak-anak baik yang autis maupun yang normal yang ingin meningkatkan kemampuannya dalam hal melukis yang sifatnya mau pada akhirnya dia berkarir untuk menghasilkan suatu karya. Dulunya kita berfokus pikirannya sama Vincent hanya pada anak autis saja. Tapi kalau kita fokus pada anak autis saja, yang namanya galeri itu juga harus adalah memamerkan karya. Dan kita juga nggak bisa berdiri sendiri, karena dalam dunia kesenian ya ada komponen-komponen lain dari seniman-seniman yang ada di Jawa Timur. Nah, kita lebih baik yang gandeng yang lain supaya nanti lebih kuat dalam meningkatkan kesadaran tentang autisme dan kesenian. Di luar Vincent masih banyak ya, ada keluarga yang memiliki anak kebutuhan khusus seperti Vincent, autis dan lain sebagainya. Jangan putus asa, anak ini adalah titipan dari Tuhan. Kita sebagai orang tua harus memelihara dengan baik dan diarahkan. Mungkin bisa melukis, tidak hanya melukis saja seperti Vincent, mungkin ada hobi lain seperti memasak atau lain sebagainya. Makanya peranan orang tua ini nomor satu dalam keluarga. Kalau sekarang Bapak Ibu, kalau misalkan terlambat untuk menanganinya, saya bisa sampaikan yang pertama, cari komunitas yang sama. Karena kalau orang tua itu ketemu dengan komunitasnya, mereka kan bisa saling menguatkan. Nah, yang kedua, informasi untuk cara penanganan itu banyak didapat. Kalau mau ditangani sendiri bisa, tapi memang harus bekerja keras. Karena saya juga ketemu orang tua murid yang mereka menangani anaknya sendiri ya tidak mudah, harus nangis berdarah-darah. Harapan kita pengen menjadi galeri yang bisa mengakomodasi anak autis dan seniman khususnya di Jawa Timur untuk menghasilkan karya-karya seni yang berkualitas, dan semoga dengan jumlah anak autis yang kita didik sekarang ini 5 tahun ke depan kita bisa mendidik anak autis yang lebih banyak lagi dan bisa menginspirasi komunitas-komunitas lain di kota lain maupun negara lain untuk bisa melakukan hal yang lebih baik dalam meningkatkan kesadaran tentang autisme dan kesenian. Harapan saya karena satu-satunya galeri seni rupa yang mewadahi seniman Jawa Timur dan seniman-seniman disabilitas, semoga sampai 10 tahun ke depan bisa selalu support dan memberikan yang terbaik untuk seluruh dunia seni rupa di Jawa Timur khususnya, dan semoga bisa memberikan warna baru di dunia seni rupa di Indonesia. Harapan saya untuk Vincent ya, saya kepingin dia karirnya semakin meningkat, semakin menjadi orang yang terkenal, menjadi anak yang hebat, bukan hanya di nasional tapi internasional juga. Kalau memungkinkan, Vincent juga bisa mendapatkan teman hidup jodoh yang baik sehingga dia juga bisa menjalani kehidupan seperti anak lain yang normal, punya keluarga yang bahagia, anak turunan baik. Itulah adalah doa saya setiap hari, siang dan malam untuk Vincent dan keluarga.
Ya kita berharap 5 tahun lagi ke depan Vincent itu bisa terus menghasilkan karya yang berkualitas, dan kemudian si Vincent sendiri bisa mandiri, di mana dia bisa ngurus uang, dia bisa hidup mandiri, bisa belanja, bisa bermasyarakat, bahkan mungkin Vincent punya pacar, Vincent nikah dan berkeluarga. Waktu perjalanan ke Lamongan, dia pernah ngobrol sama saya, ingin keluarga, berkeluarga. Satu saat, bisa jadi Vincent bisa berkeluarga. Ceritanya begini, Vin, kerjamu apa sekarang? Melukis. Wah, melukis. Kalau melukis, kenapa nanti? Dapat uang. Wah, kalau dapat uang, kamu nanti mau seperti papa mamamu? Ya, itu namanya berkeluarga, Vin. Terus nanti kalau kamu sudah berkeluarga, kamu apa? Aku mau belikan anakku boneka. Dari mana uangnya? Dari aku melukis. Harapan saya, karena Vincent sudah memilih jalurnya di dunia seni rupa, satu, tetap jaga konsistensi. Yang kedua, Vincent adalah aset, karena dunia seni rupa itu adalah asetnya kebudayaan. Jadi dengan Vincent terus berkarya dan tanpa putus, itu adalah bagian dari sebuah alur sebuah budaya di mana Vincent nantinya bisa menorehkan namanya di dunia seni rupa. Jangan menyerah pada anak yang sudah lahir dalam kondisi autis ataupun yang ABK, karena mungkin ya dasarnya ya Tuhan punya rencana, dan Tuhan nggak sembarangan milih keluarga yang dititipi anak yang ABK ini. Menerima kondisi si anak apa adanya, dan kita melakukan langkah demi langkah gitu. Yang kita bisa lakukan apa ya kita jalani. Kita dari writer, aku Hanes, aku Siva. Harapannya dari film dokumenter ini semoga setelah ditonton oleh banyak orang, terutama orang tua di luar sana, semoga lebih bisa menyadari minat bakat anak sejak dini. Sekecil apapun minat bakat itu, karena sangat penting sekali. Jadi harapannya semoga orang tua semakin sadar untuk lebih mengenali minat bakat anak. Kalau dari aku, kesan sendiri selama syuting film dokumenter ini tentunya sangat berkesan ya, apalagi kita banyak dapat insight baru. Terus ini juga film dokumenter kita pertama, terus kita ketemu banyak banget sosok-sosok inspiratif, dan tentunya orang tua yang sangat mendukung anaknya untuk berkembang lebih baik lagi. Halo, nama aku Reza dan aku dari tim riset, dan harapan saya untuk film ini setelah jadi adalah bisa menjadi film yang baik dan memberikan pesan kepada masyarakat awam, khususnya untuk anak yang berkebutuhan khusus, supaya mereka mendapatkan perhatian yang lebih, supaya bakat-bakat yang mereka miliki ini bisa tersalurkan dan berkembang lagi untuk kedepannya. Hai, kita dari tim produser. Oke, di sini kenalin aku Giantar Sarwijaya, posisiku di sini sebagai sutradara. Nah, kenalan dulu. Dan aku Widya Aulia di sini sebagai produser. Saya sebagai asisten sutradara. Oke, harapan saya sendiri atas diproduksinya film dokumenter Silent Brush, yang pastinya saya ingin meningkatkan awareness kepada masyarakat, serta buatnya film ini menjadi edukasi dan inspirasi bagi orang tua yang memiliki anak berkebutuhan. Betul. Oke, kalau dari produser sendiri gimana? Harapannya film ini booming nih dan berkesan juga. Iya, kan kalau booming kan viral terus, Yes. semua masyarakat, kalau masyarakat bisa mengerti ya. Betul sekali. Semoga film dokumenter ini menginspirasi banyak orang dan mengubah sudut pandang tentang autisme yang kurang diterima dan kurang baik dapat kita lebih baik.